Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku Snabasa. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tes tertulis yang sering muncul di bidang sekretaris. Video ini cocok untuk kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian tes kerja atau ingin meningkatkan kemampuan di bidang sekretaris. Soal-soal yang disajikan ini merupakan soal dari beberapa kali saya mengikuti tes tertulis di lingkup pemerintah ya. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dan mencoba menjawab soalnya langsung bersama saya. Langsung saja soal nomor 1. Rapat diselenggarakan dengan tujuan tertentu. Tujuan dapat tercapai bila seluruh peserta berperan serta dalam A. Mengemukakan pendapat dan ikut menyetujui keputusan rapat. B. Mengemukakan pendapat dan bertanya. C. Bertanya dan ikut menyetujui keputusan rapat. D. Mengemukakan pendapat, bertanya, dan ikut menyetujui keputusan rapat. Atau E. Mengemukakan pendapat, bertanya, ikut menyetujui keputusan rapat, dan membuat kesimpulan rapat. Jawabannya adalah yang D. Jadi ini lebih lengkap daripada yang A, B, dan C. Untuk yang E ini ada membuat kesimpulan rapat. Perlu diketahui, membuat kesimpulan rapat ini bagian dari seorang notulis. Karena apa? Karena seorang notulis itu pasti mencatat beberapa poin penting yang terdapat pada penyampaian diskusi rapat. Jadi dia yang berhak membuat kesimpulan rapat. Gitu ya. Kita masuk ke pembahasan. Rapat diselenggarakan dengan tujuan tertentu. Tujuan dapat tercapai bila seluruh peserta berperan aktif dalam mengemukakan pendapat, bertanya, dan ikut menyetujui keputusan rapat. Peserta rapat hendaknya menjadi pendengar yang baik saat diberikan penjelasan-penjelasan dan harus dapat memberikan sumbangan saran atau pendapat yang positif saat kegiatan tanya jawab. Oke, saya kira kalian pasti paham ya kalau di bidang rapat, karena kegiatan rapat ini sering dilakukan. Lanjut soal nomor 2. Catatan singkat mengenai jalannya persidangan rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dinamakan A. Arsip, B. Notula, C. Dokumen rapat, D. Agenda rapat, E. Notulis. Jawabannya yang B. Notula ini merupakan catatan singkat, catatan secara ringkas dari jalannya seluruh rapat, kegiatan rapat. Ini pembahasannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Orang yang melakukan pekerjaan notula ini disebut juga sebagai notulis. Apakah notulis dengan sekretaris itu sama? Nah, dalam situasi tertentu, sekretaris dapat pula menjadi seorang notulis. Namun, seorang notulis ini tidak otomatis menjadi seorang sekretaris. Artinya apa? Jabatan tertentu bisa menjadi seorang notulis jika dia ditunjuk untuk menjadi seorang notulis dalam rapat tersebut. Lanjut. Untuk menjadi notulis yang handal, diperlukan beberapa keahlian yang harus dimiliki seorang notulis. Seorang notulis ini harus tampil atau mampu hal-hal seperti di bawah ini, kecuali mendengarkan dan menulis, B. Memilah dan memilih hal yang penting dan yang tidak penting, C. Konsentrasi yang tinggi, D. Menulis dengan rapi walaupun lambat, atau E. Bersikap objektif dan jujur. Ini jawabannya yang D ya. Oke, kenapa menulis dengan rapi walaupun lambat? Jadi untuk seorang notulis itu dituntut untuk menulis dengan cepat. Karena informasi jalannya rapat itu tergantung pada seorang notulis. Kalau mungkin dulu itu seorang sekretaris itu harus bisa menulis dengan stenografi. Kalau sekarang mungkin zaman sudah modern, artinya
semua orang memiliki HP, jadi bisa memanfaatkan aplikasi recorder. Lanjut ya. Nah, ini pembahasannya. Untuk menjadi notulis yang handal diperlukan beberapa keahlian yang harus dimiliki seorang notulis. Seorang notulis ini harus harus terampil atau mampu mendengarkan dan menulis, memilah dan memilih hal yang penting dan tidak penting, konsentrasi yang tinggi, menulis secara cepat ya, bersikap objektif dan jujur. Lanjutannya, menguasai bahasa teknis baku dan menguasai materi perusahaan. Ini ya, harus menguasai teknis baku, menguasai bahasa teknis baku. Ini artinya supaya dia lebih cepat dalam pemahamannya ya, karena kalau memang tidak bisa memahami teknis ini akan kesulitan begitu. Kemudian mengetahui dan memenuhi kebutuhan pembaca notula, menguasai metode pencatatan secara sistematis, menguasai metode pengolah data, menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan rapat, dan menyimpulkan hasil rapat. Selanjutnya, setelah agenda rapat ditetapkan, selanjutnya sekretaris perlu mempersiapkan A. Buku tamu, B. Daftar hadir, C. Undangan rapat, D. Agenda rapat, atau E. Daftar nama peserta. Ini jawabannya adalah daftar hadir ya. Kita bahas. Jadi acara rapat itu biasa disebut dengan agenda rapat. Jadi agenda rapat itu pokok-pokok pembicaraan yang akan dibahas dalam rapat. Nah ini seorang sekretaris itu harus mampu menyusun agenda acara rapat. Agenda dan acara rapat. Selain menyusun acara, sekretaris pun harus mempersiapkan daftar hadir peserta rapat. Ya, harus mempersiapkan daftar hadir peserta rapat. Nah, daftar hadir dapat disediakan dalam bentuk lembaran atau bentuk buku tamu. Nah, daftar hadir ini berguna untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan pada waktu rapat dan digunakan juga untuk dokumen pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan selama penyelenggaraan rapat. Lanjut, soal nomor 5. Agenda rapat tersebut sebagai pedoman untuk menentukan A. Buku tamu, B. Daftar hadir, C. Undangan rapat, D. Agenda rapat, E. Daftar nama peserta rapat. Ini jawabannya yang daftar nama peserta. Pembahasannya, setelah agenda rapat ditetapkan, selanjutnya mempersiapkan undangan rapat. Agenda rapat tersebut sebagai pedoman untuk menentukan peserta rapat, dengan demikian harus dihindari menghadirkan peserta rapat yang tidak terkait dengan urusan dan tujuan rapat. Undangan rapat dibuat berdasarkan permintaan pimpinan. Soal selanjutnya, nomor 6. Sistem penyimpanan arsip dengan memakai metode penyusunan menurut abjad. Ini dinamakan ya. Kata kuncinya itu abjad ya. Abjad berarti ini ya, jelas jawabannya yang B. Pembahasannya ini. Untuk abjad itu merupakan sistem penyimpanan dengan memakai metode penyusunan abjad. Ini biasanya untuk menyusun dilakukan berdasarkan nama orang, nama perusahaan, nama tempat, nama benda, subjek masalah. Kemudian kalau sistem perihal ini sistem penyimpanan berdasarkan perihal surat atau isi pokok surat. Kemudian sistem nomor. Sistem nomor ini berdasarkan surat nomor surat yang telah ditentukan ya, yang bersangkutan ini biasanya menentukan juga perusahaannya. Sistem geografis ini berdasarkan wilayah. Nah, biasanya kita dapat mengetahui wilayahnya itu dari mana, dari alamat surat. Kemudian sistem tanggal ini berdasarkan tanggal ya, kalau misalkan surat diterima ya berarti tanggal diterima berarti berdasarkan surat masuknya, dan tanggal surat dikirim itu berdasarkan tanggal surat keluar. Selanjutnya soal nomor 7.
Jika rapat dilakukan di luar kantor, nah ini sekretaris atau petugas harus mempersiapkan perlengkapan rapat. Perlengkapan atau bahan rapat yang tidak perlu disiapkan untuk berapat adalah, nah ini saya yakin kalian pasti bisa menjawab. Nah, kata kuncinya itu perlengkapan atau bahan rapat yang tidak perlu disiapkan. Jadi, kalau peralatan itu harus ada layar proyektor ada, LCD ada, daftar hadir perlu, bahan juga perlu. Nah, ini jawabannya yang E, karena undang rapat ini perlu disiapkan sebelum pelaksanaan rapat. Soal nomor 8. Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan dan diberikan kepada seorang bawahan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini dinamakan apa? Kalau fiskal salah, visa salah, paspor juga salah, SPPD salah. Jawabannya surat tugas. Nah, kita bahas SPPD itu surat perintah perjalanan dinas. Ini diberikan kepada pegawai untuk melakukan perjalanan dinas ke kota tertentu. Ini berisi penjelasan tugas, waktu tugas, nama pemberi tugas, nama dan nomor induk pegawai, informasi pribadi tentang pegawai tersebut, kemudian tujuan perjalanan, perhitungan biaya, informasi lainnya ya. Tapi kalau surat tugas itu surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menugaskan pegawai atau staf untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini surat tugas ini biasanya dikeluarkan untuk suatu jenis pekerjaan saja dan menjadi tidak berlaku jika pekerjaan itu sudah selesai. Jadi surat tugas ini memiliki sifat yang lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, sedangkan surat perintah itu bersifat instruktif dan wajib bagi penerima untuk melaksanakan perintah dengan segera. Gitu ya bedanya ya, SPPD dengan surat tugas. Soal nomor 9. Sebuah rencana tentang kegiatan yang dilakukan pimpinan selama perjalanan disebut A. Dinas, B. Perjalanan, C. Daftar perjalanan, D. Perjalanan domestik, E. Perjalanan dinas. Jawabannya daftar perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas. Soal nomor 10. Sarana untuk menemukan kembali dengan cara mengidentifikasi surat tersebut melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan surat satu dengan surat yang lainnya, atau bagian dari suatu nama yang dijadikan tanda pengenal surat tersebut. Apa yang namanya? Indeks, unit, kode, folder, filing cabinet. Kode itu angka, folder itu penyimpanan, filing cabinet itu lemari arsip. Nah, unit tinggal unit apa ini? Jawabannya yang indeks. Pembahasannya, indeks adalah sarana untuk menemukan kembali dengan cara mengidentifikasi surat tersebut melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan surat satu dengan surat yang lainnya, atau bagian dari suatu nama yang dijadikan tanda pengenal surat. Mengindeks ini menentukan urutan unit-unit atau bagian-bagian dari kata tangkap yang akan disusun menurut abjad. Kata tangkap ini merupakan tanda pengenal dari suatu warkat yang disimpan. Baik, itu 10 soal, baru beberapa saja yang kami tunjukkan ya, yang saya tunjukkan. Untuk lebih lengkapnya nanti di video-video selanjutnya, karena kalau saya tampilkan di sini seluruhnya nanti akan membutuhkan waktu yang bermenit-menit. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga soal-soal yang telah kita bahas bisa membantu kamu lebih siap menghadapi tes bidang, khususnya bidang sekretaris. Ya, jika kamu punya pertanyaan, ingin diskusi, atau ada topik lain yang ingin dibahas di video selanjutnya, silakan meninggalkan pesan di kolom komentar.
Sampai jumpa di video soal tes tertulis berikutnya. Tetap semangat belajar dan sukses selalu untuk karirmu di masa depan. Wassalamualaikum.